Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada kajian analisis ilmiah Sirah Nabawiyah, yang kali ini kita akan mendengarkan guru kita Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf memaparkan tentang kisah Sirah Nabawiyah, di mana tema kali ini adalah tahun kesedihan dan peristiwa Al-Isra wal Miraj. Ya, jadi tahun kesedihan ini ada satu peristiwa yang menarik, yaitu Al-Isra wal Miraj, yang melengkapi perjumpaan kita pada episode ke-28 ini, yang akan dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dip, kali ini kita akan membahas analisis ilmiah Sirah Nabawiyah dalam satu perjalanan tentang kisah tahun kesedihan dan peristiwa Al-Isra wal Miraj. Bagaimana kita melihat hubungan antara di saat yang sama atau tahun kesedihan itu ada satu peristiwa, yaitu peristiwa Al-Isra wal Miraj. Ya. Bagaimana penjelasan Habib? Ya. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang menamakan Amul Huzn, ya, artinya tahun kesedihan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nabi sendiri yang menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Sebenarnya dinamakan tahun ini tahun kesedihan, itu rentetannya diawali di saat Al-Hisar Al-Iqtisadi, yaitu embargo ekonomi. Jadi suku Quraisy minal kuffar, dari kalangan kafir dan musyrikin, mereka tidak mampu lagi menghalangi dakwanya Nabi dengan berbagai cara yang mereka coba lakukan. Maka mereka membuat satu kesepakatan untuk mengembargo ekonominya Bani Hashim. Jadi tidak boleh satupun ada yang berinteraksi, jual beli, dan menikahkan anak-anak mereka dengan keluarga Bani Hashim. Jadi mereka membuat satu embargo ekonomi itu di saat usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 47 tahun. Selama 3 tahun di embargo. Kalau kita berbicara hakikat, Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mereka memblokade atau mengembargo ekonomi beliau dengan keluarga beliau, mereka diasingkan di tempat yang namanya Syi'ib Bani Hashim. Hakikatnya Nabi bisa meminta kepada Allah makanan dari surga. Itu hakikatnya. Tapi di sini ada hikmah tersembunyi juga, bahwa kita sebagai umatnya harus menghargai keimanan kita kepada agama Islam. Lihat proses panjang perjuangan agama Islam ini hingga bisa sampai kepada kita. 3 tahun diblokade, diembargo ekonomi mereka, pasokan makanan dihalangi, jual beli dihalangi, ya, anak-anak mereka dihalangi berinteraksi dengan Bani Hashim, itu memakan waktu hingga 3 tahun. Ini sebenarnya awal daripada latar belakang dinamakan Amul Huzn. Setelah usia Nabi menginjak 50 tahun dan selesai daripada masa embargo ekonomi tersebut, ada orang-orang dari kalangan musyrikin yang belum beriman kepada Nabi Muhammad. Justru tokoh-tokoh ini merasa empati dengan Bani Hashim. Di antaranya Hisham bin Amr, Zuhair ibnu Aswad, ya, dan Abu Bakhtari. Di antara mereka ini, mereka bermusyawarah karena dibuat mitsaq, satu piagam yang isinya di dalam untuk mengembargo Bani Hashim. Piagam tersebut ditulis oleh tokoh-tokoh musyrikin, tokoh-tokoh kafir Quraisy, dan Nabi
mendoakan orang-orang yang pada waktu itu menulis kesepakatan tersebut yang isinya untuk mengembargo ekonomi Bani Hashim. Mereka selesai menulis piagam tersebut, tangannya lumpuh. Piagam tersebut diletakkan di dalam Ka'bah. Nah, ini menjadi semacam undang-undang di tengah-tengah komunitas masyarakat Makkah pada waktu itu. Maka inilah piagam yang disifati dengan piagam yang isinya adalah kezoliman. Piagam ini menjadi undang-undang secara resmi, sehingga seluruh orang-orang Quraisy dilarang berinteraksi dengan Bani Hashim, dilarang memberikan bantuan makanan kepada mereka, dilarang berjual beli dengan mereka. Namun tetap saya katakan tadi, ada tokoh-tokoh walaupun mereka tidak beragama Islam, tapi justru mereka memiliki empati dan membantu. Diam-diam memasok makanan kepada keluarga Bani Hashim yang ada di Syi'ib Bani Hashim. Kalau hakikat Nabi bisa dapatkan makanan dari surga. Karena mukjizat Nabi kadang mengeluarkan air dari tangan, makanan sedikit jadi banyak dengan sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pernah mengatakan, Ana lastu ka hayatikum, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya tidak seperti kalian. Saya tidur di malam hari, Allah memberikan makanan kepada saya, dan Allah memberikan minuman kepada saya. Jadi Nabi bisa memberikan makanan itu. Namun tidak termaktub di dalam As-Sirah Nabawiyah. Karena Sirah Nabawiyah sifatnya itu ilmiah. Ya. Ada data-data yang mereka kumpulkan secara valid menurut para sejarawan. Sehingga pembahasan secara hakikat juga tidak dimuat di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah. Kecuali dalam kitab-kitab tertentu yang ada metodologi tasawuf di dalam pembahasan As-Sirah Nabawiyah. Ya. Setelah itu, selesai daripada embargo itu, tokoh-tokoh tadi, orang musyrik, tapi mereka justru memiliki rasa kasihan kepada Bani Hashim, mereka lah yang membatalkan daripada piagam tersebut. Di antaranya tadi saya sebut namanya Hisham bin Amrin, Abu Bakhtari, Ibnu Aswad, kemudian Zuhair, ya, Zuhair dan Mut'im bin Adi. 5 orang ini Nabi selalu ingat kebaikan mereka. Sampai ketika terjadi peperangan setelah Nabi hijrah antara umat Islam dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, Nabi selalu menyebutkan nama-nama tersebut. Kalau kalian ketemu sama Fulan bin Fulan, sama Mut'im bin Adi, sama Abu Bakhtari, sama Ibnu Aswad, jangan kalian bunuh. Itu sifat terpuji Rasul. Nabi ingin membalas budi, walaupun dalam posisi sebagai lawan. Nah, ini sifat ini perlu kita contohkan. Sifat menghargai perbuatan baik orang lain dan selalu mengingatnya. Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa piagam tersebut sudah rusak. 5 tokoh inilah yang datang membatalkan piagam tersebut. Ternyata benar, dibuka itu lembaran, Nabi sudah mengatakan bahwa piagam itu sudah rusak dimakan oleh rayap. Subhanallah, ketika dibuka piagam tersebut, seluruh tulisan yang di dalamnya isinya adalah embargo ekonomi kepada Bani Hashim, semuanya sudah rusak dimakan oleh rayap. Hanya tersisa nama Allah. Mereka masih menulis dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Nah, semua tulisan rusak kecuali nama Allah yang tidak rusak. Selepas dari masa-masa sulit tersebut, Nabi mengalami masa kesedihan di mana paman tercinta beliau wafat. Dan 3 hari setelahnya, istri beliau wafat, Sayyidah Khadijah. Nah, karena mereka adalah tokoh yang paling terdepan di dalam memperjuangkan dakwah Islam, di dalam membela Nabi Muhammad SAW, maka Nabi merasakan satu kesedihan yang sangat luar biasa atas wafatnya paman beliau, Sayyiduna Abu Thalib, dan istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah, di waktu yang sama, hanya beda beberapa hari saja di antara keduanya wafat. Karena rasa kesedihan inilah Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, ya, di saat usia Nabi 50 tahun. Jadi usia 50 tahun Nabi mengalami masa-masa kesedihan karena wafatnya Sayyiduna Abu Thalib dan juga wafatnya daripada istri beliau Sayyidah Khadijah, maka Allah menghibur di usia itu juga, tepatnya di 27 Rajab,
Allah menjalankan beliau yang namanya Al-Isra wal Mi'raj, untuk salah satu hikmahnya menghibur hati junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa penjelasan terkait dengan tahun kesedihan dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita ingin mencari referensi dalil dalam Al-Quran, Allah ceritakan bagaimana peristiwa Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhir ayah, itu adalah satu pernyataan akan peristiwa Al-Isra. Kemudian Al-Mi'raj Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa, ditafsirkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Maknanya adalah wan najmi, yaitu demi Muhammad, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza hawa ay iz nazala minas sama'i lailatal mi'raj, ketika Nabi turun dari langit di malam Mi'raj. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan dalam syair, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla ay yabrudal fars." Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad dari ars kembali ke tempat tidurnya, dan tempat tidurnya itu masih hangat, belum dingin. Itu proses perjalanan yang sangat singkat sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, sangat menarik pembahasan tadi tentang tahun kesedihan ya. Satu pertanyaan kepada Habib. Tahun kesedihan dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, apa sih pelajarannya, terutama kalimat atau ungkapan-ungkapan tahun kesedihan ini bagi umat Islam? Mungkin bisa diberi penjelasan tentang makna-makna untuk kita menghormati ataukah menjadikan tahun kesedihan sebagai sebuah pembelajaran. Ada satu fawaid dari Dr. Said Ramdan Al-Buti. Beliau menyatakan, termaktub juga dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah, bahwa sesungguhnya kesedihan Nabi itu ya, bukan hanya kepada wafat paman dan istri beliau. Beliau sangat cinta kepada pamannya, beliau sangat cinta kepada istrinya. Dan itu juga ketika wafat pamannya dan istri beliau Sayyidah Khadijah, Nabi mengalami kesedihan. Tapi ada kesedihan yang lebih menyedihkan untuk Nabi, yaitu Nabi khawatir dakwah Islam ini tidak akan eksis. Itu yang membuat hati Nabi lebih sedih. Karena dua tokoh inilah tokoh utama yang membantu Nabi di dalam dakwah. Jadi Nabi seakan-akan merasa sudah tidak ada lagi yang mendukung saya dalam dakwah. Saya khawatir dakwah ini akan tidak sampai kepada umat. Itu juga menjadi satu hal yang sangat menyedihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kesedihan Nabi, kehilangan orang tercinta Nabi, dan juga kesedihan Nabi khawatir agama Islam ini akan punah sampai di situ. Karena dua tokoh inilah punya peran yang sangat besar, punya andil yang sangat besar di dalam dakwah agama Islam. Itu kesedihan yang tertanam di dalam sanubari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Dr. Said Ramdan Al-Buti. Nah, hikmah daripada peristiwa ini yaitu Al-Isra wal Mi'raj, ketika kita mengalami sesuatu hal yang menyedihkan, maka solusinya adalah ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Karena peristiwa itu kan pertemuan dengan Allah, puncaknya. Jadi kita mengalami problem apapun, solusinya adalah kepada Allah. Solusinya adalah sholat. Karena Nabi berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, yaitu dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu isyarat sholat. 5 tempat Nabi lewati, Nabi sholat. Nabi berangkat sampai ke Yathrib, Nabi sholat 2 rakaat. Nabi lanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Turi Sinai, Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian sampai ke Baitul Lahm, Nabi sholat 2 rakaat di tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat juga di masjid tersebut. Dan sebelum Nabi berangkat di Makkah, Nabi juga sholat 2 rakaat. Nah, itu solusi kalau seseorang mengalami problem dan masalah dan kesedihan, solusinya adalah ibadah. Kembali kepada Allah, maka akan hilang daripada kesedihan tersebut. Dan semua solusi ada di tangan Allah.
Karena kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Allah taala berkehendak menyatakan jadi maka jadilah, maka segala hal akan terjadi. Kekuasaan mutlak absolut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah ar-ruju' ilallah. Kita mendapatkan masalah apapun, pertama kali yang terlintas kita meminta solusi dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dengan korelasi Amul Huzn, tahun kesedihan yang dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat menarik ya. Bagaimana hubungan antara tahun kesedihan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sebagaimana kita dengarkan tadi langsung oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Asghaf atau Habib Abdurrahman Ternate. Bagi kaum muslimin dan muslimat, tetap menyaksikan dan mengikuti kajian-kajian ini pada channel YouTube Habib Abdurrahman Ternate. Jangan lupa memberikan like dan subscribe untuk lebih kita mengikuti kajian-kajian pada episode-episode selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.